Alhamdulillah di season pertama, di 10 menit pertama, mudah-mudahan teman-teman semuanya memahami akan pentingnya untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Nah, berikutnya adalah tentang lahan. Apa itu lahan? Al-mailu wal-inhiraf anis shawab, yaitu sesuatu yang menyimpang dari yang benar. Nah, lahan dalam membaca Al-Quran adalah kekeliruan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, baik itu mengurangi hak dan mustahaknya pada sebuah huruf. Apa itu haknya? Haknya itu adalah sifat asli yang dibawa terus oleh huruf. Contohnya sifat asli adalah al-hamas, al-jahr, al-syidah, al-rakhwah, al-bainiyah. Nah, dan banyak lagi, nanti ada sifat-sifat yang berpasangan dan juga ada sifat yang berlawanan. Kemudian ada mustahak huruf, yaitu hukum-hukum yang datangnya tidak menjadi sifat bawaan. Dia datangnya sewaktu-waktu. Contohnya tafhim, tarqiq, ikhfa, idgham ataupun gunnah. Maka itu yang disebut dengan mustahak huruf. Nah, kadang lahan dapat mengubah makna Al-Quran dan juga lahan juga tidak mengubah makna Al-Quran. Nanti tergantung dari kesalahan atau dari lahan itu sendiri. Namun yang harus kita pikirkan bahwa mengubah atau tidak mengubah Al-Quran tetap itu sebuah kesalahan. Baik itu kesalahan jali ataupun kesalahan khafi, itu tetap sebuah kesalahan yang semestinya kita berusaha untuk menghindarinya, atau kita perlahan-lahan kita rubah dari seringnya melakukan kesalahan menjadi sebuah kesalahan yang sangat kecil dan semakin sempurna bacaan kita. Nah, dalam hal ini kita harus memahami dua macam lahan, yaitu lahan jali dan lahan khafi. Lahan jali adalah lahan yang terang atau jelas, jadi kesalahan yang terlihat dengan jelas baik oleh orang awam ataupun para qori atau ahli tajwid. Nah, bisa dikategorikan lahan jali itu adalah lahan yang berkaitan dengan huruf, yang bisa mengubah makna, berkaitan dengan harokat, yang juga bisa mengubah makna, berkaitan dengan waqaf dan ibtida, yang juga nanti bisa akan mengubah makna. Kita lihat contoh sebuah kesalahan lahan jadi mengganti satu huruf dengan huruf yang lainnya. Dalam surat Al-Fatihah contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kemudian dibaca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Seharusnya dia menggunakan ha ketika membaca alhamdu, tapi dia menggunakan huruf ha yang mengambil dari al-halaq, tenggorokan bagian bawah, maka artinya berubah menjadi segala kehancuran. Kemudian alamin dibaca alamin. Alamin artinya semesta alam, kemudian alamin menjadi segala penyakit. Penekanan sifat huruf ain apabila kurang penekanan, maka dia akan lari ke hamzah, ke tenggorokan bawah. Nah, ini harus kita menjadi lebih hati-hati ketika membaca ain dan membaca hamzah. Yang kedua adalah contohnya menambah atau mengurangi huruf. Wa amtarna 'alaihim matara. Wa amtarna, dan kami turunkan 'alaihim kepada mereka matara, hujan. Wa amtarna 'alaihim matar. Nah, karena ada penambahan, jadi dibacanya menjadi matar, jadi panjang. Dan artinya pun
hukumnya menjadi mad arid disukun. Kalau mau poro menjadi mad iwad, ya. Dan kami turunkan kepada mereka bandara. Ya. Ini menjadi maknanya berubah. Ini para teman-teman sekalian, sekali lagi bahwa kesalahan jali adalah kesalahan yang sangat terang, yang sangat jelas bisa mengubah makna. Ada lagi tadi contohnya adalah menambah harokat, mengubah harokat fathah menjadi kasrah menjadi dhammah atau selainnya. Contohnya bacaan yang benar, annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Nah, dirubah. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Ya. Kita mengubah wa rasuluh menjadi wa rasulih. Ketika wa rasuluh sesungguhnya Allah dan Rasulnya. Annallaha wa rasuluh, sesungguhnya Allah dan Rasulnya. Tetapi ketika wa rasulih, sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Nah, yang seharusnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik, tetapi Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan Rasulnya. Jadi orang musyrik dan Rasul itu jadi sekelompok ketika kita membaca yang seharusnya wa rasuluh menjadi wa rasulih. Atau contoh yang lainnya berhenti pada waqaf dan ibtida yang kurang tepat. Berhenti pada tempat-tempat yang menjadi arti berubah, bahkan bermakna negatif. Contohnya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, ketahuilah bahwasannya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian dibaca fa'lam annahu la ilah. Ketahuilah bahwasannya tidak ada Tuhan, karena dia wakaf di sana la ilah, maka artinya menjadi ketahuilah bahwasannya tidak ada Tuhan. Jadi Allah tidak ada, Tuhan tidak ada. Nah, ini adalah bacaan wakaf yang kurang tepat. Atau contohnya yang lain lagi, memulai pada tempat yang tidak sesuai dan maknanya menjadi negatif. Contohnya, bacaan yang benar seharusnya laqad sami'allahu qaulal ladzi qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Nah, kemudian kita membaca memulainya dari innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ya, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Ya, seharusnya memulainya dari laqad sami'allah, dari sana. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Jadi ada orang-orang yang mengatakan, bukan kita mengatakan innallaha faqiru wa nahnu aghniya.